Belum lama kita merayakan Santo Ignatius Loyola yang dia merumuskan apa tujuan manusia diciptakan. Tidak lain adalah untuk memuji dan memuliakan Allah dan dengan demikian menyelamatkan nyawanya. Memuji dan memuliakan Allah, dengan demikian menyelamatkan nyawanya. Jadi Allah menciptakan kita itu ada maksudnya, bukan karena ujuk-ujuk, bukan karena kebetulan, tetapi ada maksudnya. Kita diajak dan diundang untuk menemukan itu, untuk mencari, dan pada akhirnya mempersembahkan kembali sebagaimana Allah kehendaki. Bacaan-bacaan hari ini menurut hemat saya mengajak kita untuk bagaimana kita bisa sampai kepada keselamatan, untuk memiliki harta kekayaan yang sejati di hadapan Allah. Pertama adalah carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Kita diajak untuk mencari perkara yang sebagaimana Kristus pikirkan dan rasakan. Bapak Ibu, saudara-saudari tahu kalau cari perkara sama orang lain itu ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya berkelahi. Atau kalau cari perkara dengan diri sendiri itu juga gampang. Malas-malesan, mabuk, miras, narkoba gitu ya kira-kira. Kalau cari perkara dengan diri sendiri. Tapi kita diajak untuk carilah perkara dalam Tuhan. Artinya apa? Apa yang buah-buah roh bisa kita tumbuh kembangkan. Mencari kedamaian, cari kebaikan, sukacita, penguasaan diri, sabar dalam menanggung segala sesuatu. Carilah perkara yang di atas. Yang kedua, kita diajak untuk mematikan dalam diri kita segala yang duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kita senantiasa berproses. Dalam mematikan hal-hal duniawi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita semua berproses. Kita diajak dan diundang untuk jangan takut. Jangan takut hanya fokus pada kesalahan dan kelemahan. Tetapi fokuslah pada apa yang baik yang bisa kita tumbuh kembangkan. Yang bisa membuat manusia sengsara, itu belajar dari saudara-saudara kita orang Hindu adalah tidak lain karena manusia mengikuti hawa nafsunya. Maka supaya tidak sengsara, matikanlah hawa nafsu itu. Maka agar kita tidak dikuasai oleh hawa nafsu itu, kita diajak sekurang-kurangnya untuk 3 disiplin ini. Yang pertama adalah belajar terus untuk mengampuni, menerima sakramen pengampunan. Disiplin untuk pengampunan. Disiplin yang kedua adalah kita senantiasa diajak untuk berdoa, meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan yang ketiga, disiplin untuk senantiasa merenungkan hidup kita. Karena apa? Hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dijalani. Yang kedua adalah mematikan dalam diri segala yang duniawi. Dan yang terakhir, kalau dalam bacaan pertama tadi, segala sesuatu kesia-siaan, maka kita diajak dan diundang untuk bersikap bijaksana, bukan bijaksini. Apa artinya bijaksana? Bijaksana berarti melakukan apa yang tepat pada saat yang tepat. Bijaksana juga bisa berarti menjaga keseimbangan hidup kita. Ada waktu untuk makan, ada waktu untuk kerja, olahraga, istirahat, rekreasi, bahkan sembahyang. Kalau semua itu berlebihan, yang namanya berlebihan itu tidak pernah baik. Maka kita diajak untuk bijaksana. Cukup makan berlebihan tidak pernah baik. Bekerja berlebihan sama saja. Sembahyang berlebihan juga tidak baik juga. Maka kita diajak untuk bijaksana, seimbang di dalam hidup ini.
Maka mari Bapak Ibu, saudari-saudara dan adik-adik sekalian, kita maju lagi untuk mengejar harta sejati, harta di dalam Allah, menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa mencari perkara Tuhan, mematikan dalam diri segala yang duniawi, dan menjadi bijaksana.